Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang flowchart pengendali stepper dengan microcontroller controller melalui keypad. Nah, seperti yang sudah dilihat, kita akan memulai. Lalu kita akan menyiapkan komponen praktikum pada praktikum, yaitu ada Arduino Uno R3, keypad phone 3x4, driver ULM 2003A, lalu ada motor stepper dan power. Dan kita akan melakukan perancangan rangkaian simulasi. Lalu seperti biasa kita akan menyambungkan setiap kabel dari komponen Arduino keypad, motor motor stepper dan drivernya. Eh, Lalu kita akan memulai simulasi praktikum, dan ketika rangkaian sudah berjalan, maka inputan angka akan 1 sampai 8 pada di keypad. eh, dan jika terjadi hasil motor berputar, akan kalau kita tekan angka 1, motor stepper berputar 1 step searah jarum jam. Kalau jika kita tekan 2, motor stepper berputar 2 step searah jarum jam. Lalu jika kita tekan 3, motor step berputar 3 step searah jarum jam. Dan tekan 4, motor step berputar seputar 4 step searah jarum jam. Nah, tapi setelah itu jika kita tekan 5, 6, 7, 8, motor stepper akan berputar dari 4 step berlawanan arah jam, dan 3, 2, 1 untuk seterusnya 6, 7, untuk inputan 6, 7, 8. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sebelum kita memulai praktik, pastikan bahwa alat serta komponen yang akan digunakan itu telah siap. Yang pertama itu ada Arduino IDE, merupakan tools yang akan kita gunakan untuk membuat file skrip pemrograman. Yang kedua itu ada software Proteus, yakni sebagai simulator. Nah, di Proteus ini kita juga perlu memastikan sudah terdapat komponen Arduino. Jika belum, filenya kita siapkan ada di link description box. Caranya, yang pertama itu nanti, nah, di file Arduino ini kita copy paste aja, Ctrl+C, kemudian, nah, kita klik kanan, open file location, klik Proteus, masuk ke data, kemudian di library. Nah, nanti kalian paste. Nah, karena ini udah ada ya, jadinya kita lanjut. Nah, untuk komponennya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Arduino sebagai microcontroller. Kita akan menggunakan Arduino yang si Molino Uno SMD. Yang kedua itu ada IC ULN 2003A, yakni sebagai driver yang biasanya digunakan untuk pengendali motor stepper.
Nah, IC ini tuh terdapat 16 buah pin. Dengan pin yang 1-7 ini biasanya pakai untuk input misalnya, kemudian yang sebelah sini untuk output, dan kemudian ada pin untuk catu daya, yakni satu terdiri untuk catu daya plus dan yang satu lagi untuk ground. Yang kedua itu ada stepper motornya. Dan terakhir ada keypad. Oke, kita cukup membutuhkan 4 komponen ini, dan nantinya kita siapkan script pemrogramannya. Lanjut, kita rangkaiannya yang akan dijelaskan dan akan dirangkai oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk proses perancangan rangkaiannya. Baik, sekian dari saya. Untuk codingannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Pananda Hermawan akan menjelaskan mengenai codingan dari rangkaian stepper. Yang pertama ada include keypad H. Include keypad H itu adalah library untuk keypad yang akan digunakan di fungsi selanjutnya. Kemudian di baris ketiga ada char custom key untuk merubah fungsi dari key itu sendiri,
key dari keypad itu sendiri. Kemudian di baris keempat ada rows itu baris sebanyak 4 baris. Kemudian calls itu kolom sebanyak 3 baris. Char key, rows, kurung rows, dan calls itu adalah jumlah dari baris dan kolomnya di keypad itu 4 kali 3 kan yang tadi, yang seperti bisa dilihat di bawahnya lagi di baris selanjutnya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang kosong pagar, kemudian kurung tutup. Kemudian ada by row pins. Rows itu baris, 5 4 3 2 itu adalah row dari pin out dari keypad, sedangkan call pins calls itu adalah kolomnya. Seperti ini. Nah, ini 5 4 3 2. Ini rows A, B, C, D ini rows, terus 1 2 3 ini calls. Tadi itu kan 5 4 3 2. Kita lihat ini ke 5, pin 5, kemudian di pin 4, ini pin 3, dan terakhir di pin 2 di Arduino-nya. Terus kolomnya itu di 6, 1, terus 2 ke 7, dan 3 ke 8. Jadi sama ya, ini 876 sama 5432. Dan ada keypad. Ini keypad tuh untuk untuk fungsi yang selanjutnya. Tadi di sini fungsi ini akan dideklarasiin. Keypad make key map itu untuk merupakan key-nya yang akan digunakan selanjutnya. Terus row pins itu yang tadi ini 432, call pins yang ini juga, rows dan calls yang tadi di atas. Fungsinya tadi sudah dijelasin. Kemudian ada point setup, kemudian ada pin mode 13, 12, 11, 10 sebagai difungsikan sebagai output. Kita lihat di tadi kemudian di Proteus 13, 12, 11, 10 itu tersambung ke driver di ULN 2003A. Kita lihat di satunya itu ke 13, ini 2B-nya ke 12, ini 3-nya ke 11, dan terakhir 4-nya ke 10. Jadi sama kurang lebih seperti itu. Kabel terhubungnya antara Arduino dan driver dari ULN 2003A. Kemudian void loop itu untuk fungsi mengulang ya, lebih itu. Itu mudahnya custom key keypad yang tadi udah dijelasin tuh untuk dari deklarasi yang di atas keypad itu get key. If custom key sama dengan 1 itu berarti kalau kita pencet 1 sebagai contoh, ini akan berputar ke kanan si steppernya akan berputar kanan, delaynya 2000 di sini itu 2000 milisecond di sekitar 2 detik, dan ke atas dari atas ini mungkin startnya dari atas. Terus else if custom key 2, else if itu berarti jika maka else if itu lainnya custom keypad 2 itu akan bergerak ke kanan, delaynya 1000 ke bawah, terus kemudian ke bawah itu delaynya 1 detik, terus lalu ke kanan, terus ke atas lagi, dan selanjutnya 3 seperti yang dijelasin tadi, kanan ke bawah sebanyak 1 detik, terus ke bawahnya 1 detik, ke kirinya 1 detik, lalu kembali ke atas. Sama seperti as if 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini ada void kanan. Nah, void kanan itu ini untuk mendeklarasikan yang tadi di atas ini, yang kanan ini. 13, 12, 11, 10 itu tadi pinnya.
high glow itu berarti kalau di Proteusnya itu akan nyala mati tergantung ininya apa yang dipilihnya. High, pin itu high berarti saat nyala, low itu mati 12, high itu nyala 10 itu mati gitu. Ini sama, cuma beda ininya, keluarannya low high berarti mati nyala pinnya. Low high berarti nyala mati 13 12 11 10-nya. Dan yang terakhir poin atasnya itu nyala mati high low 13 12 11 10-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurrahma Kulbunisa. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan. Hasil simulasi dan coding dari praktikum yang kelompok kami telah lakukan, terlihat bahwa simulasi dan coding berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dengan dua komponen yang berhubungan, yaitu Arduino ID sebagai file pembuat pemrograman, lalu yang kedua ada software Proteus sebagai simulator, yang dimana sebelum dimulainya simulasi harus dipastikan bahwa software Proteus itu memiliki komponen Arduino di dalamnya supaya simulasi berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, dalam codingan itu sendiri harus sesuai dengan komponen yang terdapat dalam simulasi, seperti menginclude keypad beserta dengan baris dan kolomnya, lalu memasukkan pin seperti yang terdapat dalam Arduino, lalu ada juga poin setup dengan pin mode 13, 12, 11, 10 sebagai output, yang dimana pin mode ini sendiri terhubung pada driver ULN 2003A. Sebagai contoh untuk membuktikan bahwa simulasi yang kami kerjakan itu berjalan, kami memilih angka 1 pada keypad, yang dimana stepper itu akan berputar ke arah kanan lalu menunjukkan nilai 2000 milisecond. Lalu jika kita memilih angka yang lainnya, maka stepper akan berputar ke arah kanan dengan menunjukkan nilai 1000. Lalu untuk mati nyalanya, kita dapat memilih high atau low, yang dimana high itu nyala dan low itu mati. Mungkin cukup sekian dari saya atas pemaparan hasil praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita melihat bagaimana pengodingannya hingga perancangan rangkaiannya, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Oke, yang pertama, apa sih motor stapler itu? Nah, motor stapler itu merupakan motor DC yang bergerak dalam langkah diskrit, seperti yang sudah kita praktikan. Kita memberi energi dengan menekan keypad angka 1-8, yang merupakan representasi dari setiap fase secara berurutan. Nah, motor ini akan berputar selangkah demi selangkah, lalu pulsa-pulsa listrik itu akan diubah menjadi gerakan-gerakan diskrit rotor yang disebut dengan step. Nah, karena motor ini disebut stapler motor, jadi alasannya adalah karena tersebut. Nah, namun ada sedikit kekeliruan nih di bagian pengkodingannya. Jika bisa diulas balik, ada di bagian sini, di mana ada kanan, kiri, atas, bawah, yaitu masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Namun rangkaian itu tetap bisa berjalan. Tetapi rangkaian itu tetap bisa sesuai dengan script coding yang sudah dibuat. Nah, ada pun yang perlu diperhatikan, yaitu pada ketentuan pin 10 sampai pin 13. Ketika perintah kanan, pin 13 itu nyala, 12 mati, 11 nyala, dan 10 mati. Nah, motor stapler pun jadinya bergerak sesuai mati nyala di ketentuan void kanan, bawah, kiri, dan atas yang akan terhubung dan menyesuaikan dengan perintah if 1, 2, 3
dan juga 8. Oke. Lalu bisa disimpulkan juga nih. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah melalui keypad menjadi inputan Arduino ketika keypad ditekan 1-8 akan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan codingan yang telah kita buat. Jadi hal yang paling berpengaruh di praktek ini adalah pengkodingannya, karena kalau misalnya pengkodingannya ada salah, maka proses selanjutnya pun akan ikut salah. Kalau sudah salah, maka harus kembali lagi ke awal dan membenarkan lagi codingannya yang awal tersebut. Lalu ada pun saran dari kami, sarannya adalah sebaiknya kita lebih banyak mencari sumber literatur atau studi literatur sehingga kita bisa lebih paham dan mengerti mengenai praktek ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata, perbuatan maupun salah dalam pemraktekannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.